Halo guys, kembali lagi di channel MD-ku. Kali ini MD-ku akan melanjutkan bahasan alur cerita film yang berjudul Prison Break Season 2 episode 1 sampai 4. Nah, oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan di loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya. Monggo. Dalam perjalanan menuju Utah, Michael dan Lincoln mendengar informasi tentang tewasnya John Abruzzi. Terlebih dari itu, media memberitakan bahwa 7 buronan masih berkeliaran. Artinya, kematian palsu mereka berdua hanya untuk mengulur waktu saja. Michael mengingat kembali lokasi uang Charles disimpan, tepatnya di bawah silo di peternakan KK. Under a silo at the Double K Ranch. Di dalam kereta, saat petugas menagih tiket, Miles beralasan kalau tiketnya sobek dan menurut wanita bernama Sherry masih bisa digunakan. Di sini dengan sedikit rasa curiga, petugas itu memberi toleransi sampai di pemberhentian selanjutnya. Beralih ke David, dia sangat terkejut saat mengetahui ada polisi yang datang. Whoa. Benar saja, polisi itu memperlihatkan foto David kepada Jen. Dari polisi itu, Jen mengetahui kalau David adalah seorang buronan yang kabur dari penjara. No. Namun karena rasa cintanya, Jen berbohong kepada polisi itu. Sekarang hanya kekecewaan yang didapat oleh Jen. Dia menyarankan David untuk pergi membawa mobilnya dari sini. Michael dan Lincoln akhirnya sampai di daerah Tuel, kota yang kecil namun bagus menurut Michael karena akan dengan mudah mencari lokasi uangnya. Ternyata, T-Bag juga sudah berada di sana. Di kantor FBI, Lang memberikan informasi tentang penyerangan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti T-Bag. Namun yang dibutuhkan Mahon adalah informasi Michael. Lalu, anak buah yang lain berkata kalau dia sudah bisa mengungkap isi harddisk sekitar 60%. Mahon meminta semua isi itu agar dicetak. Dalam buku catatan telepon, Michael tidak menemukan adanya peternakan KK di daerah itu. Bahkan, warga lokal pun tidak mengetahui lokasi tersebut. Tidak kehilangan akal, Michael akan mencari pemetaan lokasi itu melalui arsip yang disimpan di balai kota. Akankah menantang sistem keamanan lagi? Mau tidak mau. David yang sedang menggunakan mobil Jen, dia mendengar suara Jen yang melaporkan mobilnya telah hilang. Maka dari itu, dia langsung menepi. Sebelum meninggalkan mobil tersebut, dia menghapus semua sidik jarinya dan menuliskan kata Aloha di jendelanya. Berpindah ke Chicago, Kellerman dihampiri oleh seseorang yang bernama Kim. Kellerman terlihat malas saat berbicara dengan Kim. Bahkan sekarang, untuk menghubungi Carolyn, Kellerman harus melewati dirinya dulu. Sarah kembali mengecek satu persatu suratnya. Tak lama, dia menemukan lagi origami bangau, namun kali ini berisi kode angka. Di gereja, Kellerman kembali mendekati Sarah dengan alasan dia akan membuatkan makanan kesukaannya. Dengan sepik edannya, alhasil Sarah pun mengundang Kellerman untuk datang ke apartemennya. Kembali ke Mahon yang sedang mempelajari berkas DB Cooper, namun kali ini tangan Mahon sangat tremor. Itu dikarenakan obat yang selalu dia bawa habis. Pasti kalian bertanya-tanya, ada apa dengan Mahon? Kita akan mengetahuinya nanti. Beralih ke T-Bag yang kali ini dipertemukan dengan David. Mereka berdua langsung beradu argumen. Namun, David langsung diskakmat ketika T-Bag mengetahui kemana dia harus mencari informasi mengenai peternakan KK. Di sisi lain, Sucre menemukan lokasi tempat di mana Mary Cruz dan Hector akan melakukan pernikahan. Really? Sekarang, saatnya Michael dan Lincoln untuk kembali menantang sistem keamanan. Saat melalui metal detektor, petugas mencurigai tato di lengan Michael. Di ruangan arsip, Michael menemukan nama Carl Kokosing. Double K. Di samping itu, petugas di sana seperti mengenali wajah mereka berdua. Dalam buku itu, Michael tidak menemukan peta peternakan Carl Kokosing. Rupanya, peta itu sudah disobek oleh seseorang. Dan terlihat T-Bag yang baru keluar dari gedung tersebut. Lincoln langsung meringkus T-Bag dan menanyakan petanya.
Di sini T-Bag berkata kalau David lah yang membawa peta tersebut. What kid? Di rumah dinas gubernur, Frank ditekan oleh dua orang yang belum terungkap identitasnya agar menjaga jarak dengan Sarah yang terlibat hukum. Dengan lantang, Frank menegaskan bahwa dia sudah jaga jarak. Di sisi lain, Sarah hanya bisa menyampaikan pesan permintaan maafnya. Tak lama, datanglah Kellerman membawa makanan. Masih dalam kereta, Miles meminjam laptop penumpang sebelahnya. Melalui website khusus Angkatan Darat, Miles mendapat koordinat lokasi peternakan KK. Saat Miles sudah menyalin koordinatnya, datanglah petugas kereta yang memberitahukan bahwa tidak ada nama Sherin yang bertugas di stasiun sebelumnya. Karena itu, petugas memanggil pihak kepolisian untuk menangkapnya. Dan selanjutnya, ini yang dilakukan Miles. Hey! Mahon menjelaskan kalau T-Bag dan Miles keduanya menuju ke arah barat. Pertanyaannya, mengapa? Setelah mengetahui lokasi David, T-Bag dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Ternyata David mendatangi toko perkebunan untuk membeli sekop. Namun ternyata si pemilik toko mengenali wajah David. Dan ini yang dia lakukan. I'll bring it up. Bring it right now. David pun dimasukkan ke dalam ruangan. Tak lama datanglah Michael. Dan terjadilah baku hantam. Where's the... Pria itu akhirnya menyerah di bawah todongan pistol Lincoln. Sucre bertemu dengan kakaknya Mary Cruz. Dia memohon untuk menghadirkan Mary Cruz di hadapannya. Karena mengetahui Mary Cruz mengandung anak Sucre, kakaknya mencoba menghadirkannya. Berpindah ke Sarah yang terus dipancing agar mengeluarkan informasi yang Kellerman mau. Namun tak lama kemudian, ayahnya datang. Kellerman langsung terkejut. Namun, ayah Sarah belum mengetahui identitas asli Kellerman. Saat Sarah dan Frank masuk ruangan, sambil mendengarkan pembicaraan mereka, Kellerman menemukan origami bangau tersebut. Tentu saja, dia langsung menyalin nomornya. Di samping itu, Sarah meminta maaf kepada ayahnya dan menjelaskan sedikit kasus Lincoln Burrows yang menyebabkan banyak orang tewas. Disinilah hubungan keluarga mereka mulai pulih. Kellerman mendapat informasi dari rekannya kalau nomor itu sudah tidak terhubung selama 17 tahun. Lalu, pesan apa yang Michael selipkan dalam angka tersebut? Lanjut. Sucre didatangi oleh Hector. Mereka beradu mulut memperebutkan Mary Cruz. Selang berapa lama, terdengar suara sirine polisi. Ternyata, kakaknya lah yang menelepon polisi dan sebelum pergi, Sucre menitipkan sesuatu kepada kakaknya. Mahon kehilangan fokus karena kehabisan obatnya. Kemudian dia menemui seseorang untuk memesan obat penenang yang biasa dia konsumsi. Orang yang ditemui Mahon ini seperti sudah lama mengenalnya, karena dia menyinggung kasus Oscar Sells yang selama ini terus membayangi Mahon. Namun saat ini, Mahon menegaskan transaksi mereka hanya sekedar mencarikan obat midazolam 1500 mg setiap 30 hari. David yang berhasil dibebaskan, dia langsung ditodong oleh pertanyaan di mana peta tersebut. Faktanya, T-Bag membohongi mereka berdua, padahal saat ini T-Bag sedang menghafal peta itu di dalam bagasi mobil. Saat mereka bertiga kembali, T-Bag sudah memakan peta tersebut. Tujuannya, T-Bag tahu kalau tim sudah kurang mempercayai dirinya, dan cara inilah yang akan membuatnya sangat dibutuhkan. Sekarang giliran David yang belum berkontribusi dimasukkan ke dalam bagasi. Miles yang sebelumnya loncat dari kereta, kini sudah memasuki wilayah Utah. Dia pun singgah untuk mencari kesegaran. Tak lama, empunya rumah keluar. Miles beralasan ingin membeli mobil yang dijual di sana. Dan Sucre sedang mengisi bensin di dekat perbatasan Utah. Sucre galau berat karena jalan sungguh berliku-liku untuk menggapai cintanya. Di sisi lain, Mahon mendapat informasi tentang Sucre dari petugas SPBU. Hingga akhirnya, Mahon mendapatkan lokasi yang akan dituju oleh para buronan. Dia menyimpulkan, Sucre dari arah Mesquite menuju timur, T-Bag dari arah Nebraska menuju barat, dan Miles yang menaiki kereta ke arah barat melompat dan mengarah ke tempat yang sama. Lalu tujuan mereka dikaitkan dengan kasus DB Cooper yang telah dipelajari oleh Mahon. Karena pihak kepolisian belum mendapatkan uang Charles, Mahon menduga dia menyembunyikannya di suatu tempat. Dalam berkas yang dia pelajari, tidak disebutkan lokasi uangnya. Namun Michael akan menggiring dirinya menuju tempat tersebut, yaitu Utah. Kelas juga si Mahon. Sesuai dengan ingatan T-Bag, mereka berangkat menuju silo tempat uangnya dikubur. Mereka pun berjalan kaki menuju tempat itu.
Kali ini, Frank mulai mempelajari kasus Lincoln. Akan tetapi, Bruce mengingatkan kasus itu telah menyingkirkan orang-orang yang ikut campur. Seperti Nick Severin yang tewas, LJ yang dijebloskan ke dalam penjara, dan Veronica yang dikabarkan menghilang. Secara tidak langsung, itu adalah gertakan untuk Frank. Kembali ke Michael yang hampir mencapai tempatnya. T-Bag tidak sengaja kakinya tercebur ke dalam genangan air, dan Mahon akan bersiap untuk berangkat menuju Utah. Sebelum lanjut, saya curiga dengan pot tanaman air yang selalu disorot oleh kamera. Apa yang membuat Mahon sering menatap ke arah genangan air yang mengisi pot itu? Apa dia adalah seorang peramal atau ternak cupang? Kita akan mengetahuinya nanti. Saat mereka bertiga sampai di atas bukit, bukan silo yang mereka lihat. Akan tetapi... It's gone. Apakah harta itu benar-benar hilang? Film berlanjut ke episode 6. Di episode kali ini kita diperlihatkan lagi dengan si kusut yang baru tiba di restoran cepat saji. Dia pun langsung masuk ke dalam dan melahap apa saja yang dia temukan. Tak lama, datanglah sepasang kekasih yang melihat si kusut. Tim Michael memutuskan untuk tetap mencari lokasi uangnya. Terlebih dari itu, Michael sangat marah pada T-Bag karena dia lupa-lupa ingat petanya. Setelah mendapat tekanan, T-Bag akhirnya mengingat lokasinya yang berada di sebuah rumah peternakan yang dikelilingi pohon. Saat mereka keluar mobil, Michael melihat seseorang yang seperti memperhatikannya. Ditambah, T-Bag yang kembali lupa dengan lokasi silonya. Bagi yang belum tahu, silo itu seperti tabung yang menyimpan bahan baku peternakan. Di gedung federal Utah, Mahon disambut oleh pihak setempat yang bernama Lyle. Dia mengabarkan bahwa satuan penuh dan otoritas keamanan kantor ini siap membantu. Jadi, Mahon meminta berkas di Bee Cooper wilayah Utah untuk dipelajari kasusnya. Setelah beberapa abad, akhirnya T-Bag mengingat lokasi silonya. Lokasi itu disempurnakan oleh Michael. Dengan pemikirannya, dia melihat ada dua pohon yang terlihat lebih pendek, padahal waktu ditanamnya sama. Itu artinya silo menghambat pertumbuhan pohon itu sebelumnya. Michael menyimpulkan lokasi uangnya berada di bawah garasi rumah itu. Dan hal yang akan dilakukan selanjutnya yaitu menggali. Jika ditemukan pondasi, mereka akan tinggal. Namun jika tidak, mereka akan kembali pergi. Aksi mereka terhalang oleh seorang wanita yang baru keluar dari rumah tersebut. Jiwa psikoplok T-Bag langsung menggelora. Namun apa yang dipikirkan oleh Michael? Sambil Michael terus berpikir untuk melakukan tindakan tanpa menyakiti siapapun, Lincoln mempunyai ide. Jadi, ide Lincoln akan memanfaatkan David untuk kembali ke toko perkebunan dan mendapatkan semua yang sudah dirinci oleh Michael. Looking at the real deal now. Berpindah ke Sucre yang sedang dalam perjalanan menuju Utah. Tak diduga, Sucre kembali dipertemukan dengan Miles. Miles memperlihatkan peta lokasinya kepada Sucre yang membuatnya mendapat tumpangan. Di kantor FBI, Wheeler melaporkan jejak keberadaan Patosik atau kusut. Namun untuk saat ini, Mahon hanya membutuhkan informasi terkait Utah dan D.B. Cooper. Menurut berkas wilayah, D.B. Cooper pernah membeli bensin ke seseorang bernama Harold Jenkins. Maka dari itu, Mahon akan pergi menemui orang tersebut. Sarah mendapat kembali origami bangau. Di sana tertera nomor yang berbeda dari sebelumnya. Dan nomor itu juga sama-sama tidak dapat dihubungi. Di Washington, Kellerman kembali bertemu dengan Kim. Di sini Kellerman melaporkan temuannya kalau Sarah mendapat pesan yang dikirim Michael, namun nomor itu sudah tidak terhubung. Kellerman seperti ragu memberikan informasinya kepada Kim. Saat Kellerman ingin langsung berkomunikasi dengan Carolyn, Kim langsung menegaskan Carolyn adalah presiden sekarang. Jika ingin Carolyn tetap menjadi presiden, maka Kellerman diperintahkan untuk mengikuti nasihat dan tidak usah ikut campur. Bahkan untuk sekarang, Kellerman hanya diperbolehkan melapor kepada Kim, dan untuk menghubungi Carolyn harus ada persetujuan darinya. Kim juga menambahkan lakukan apa saja untuk menangkap Burroughs, dan setelah Kellerman selesai dan semua ini berlalu, maka Kellerman akan dikembalikan ke kehidupan Carolyn. Di dalam gedung yang sama, Frank melihat Kellerman yang baru keluar dari salah satu ruangan. Karena itu, dia khawatir dengan keselamatan Sarah. Di dalam toko, ketika David sedang mengambil beberapa peralatan, tak lama datanglah teman pemilik toko. Pria itu melihat ada tongkat bisbol tergeletak di bawah. Itu membuatnya melapor ke kantor polisi. Dan setelah itu, di samping itu, Lincoln mengakali aliran listrik rumah target mereka.
good. Selang berapa lama, David pun datang dengan peralatan yang Michael minta. Namun karena David sangat panik, Lincoln mencurigai ada yang tidak beres. Dengan terpaksa, David menceritakan kalau ada seorang pria yang datang menelepon polisi, namun dia keburu memukulnya. Masalah itu tersambung atau tidak, David tidak mengetahuinya. Mereka pun mendatangi rumah wanita itu dan mengaku sebagai petugas PLN. Di sisi lain, Mahon menemui Harold Jenkins. Info yang Mahon dapatkan dari Harold adalah D.B. Cooper mengisi bensin full tank sebanyak 2 kali, tepatnya jam 7 pagi dan jam 7 malam. Pertanyaannya, apa yang dipikirkan Mahon dengan informasi tersebut? Michael akhirnya mendapat kepercayaan dari Janet untuk memperbaiki listrik di rumahnya. Nah, terungkap di sini apa yang dipikirkan oleh Mahon. Dia mencurigai D.B. Cooper mengisi bensin 2 kali yang digunakan untuk keperluan menyembunyikan uangnya. Dan dengan kapasitas tangki bensin mobil Chevy Nova 60 liter dengan rumus segitiga siku-siku, Mahon menyimpulkan bahwa lokasi uang itu tidak akan lebih dari radius 100 km melingkar. Dan benar saja, daerah Tuwil masuk ke dalam lingkaran itu. FYI, D.B. Cooper ini dalam kehidupan nyata memang sudah melegenda namanya. Bahkan FBI sampai detik ini belum bisa membongkar kasus yang dilakukan D.B. Cooper. Faktanya, kasus D.B. Cooper menjadi satu-satunya peristiwa pembajakan pesawat yang tidak terpecahkan dalam sejarah penerbangan di Amerika. Lanjut, Michael menjelaskan kalau kabel yang rusak berada di bawah garasi rumahnya, dan Michael akan menggali lantainya untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan mereka hanya membutuhkan 1 hari untuk menyelesaikannya. T-Bag mulai sedikit memancing kegenitan si wanita itu. Lalu, ketika mereka akan memulai penggaliannya, 2 orang tamu pun datang. What's up, Snowflake? Michael meminta mereka berdua untuk pergi karena akan membahayakan rencana mereka. Namun Miles dan Sucre menolak. Michael pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sialnya, Janet tiba-tiba kembali masuk yang membuat Michael harus berbohong kalau Miles dan Sucre adalah atasannya. Beruntung, Janet adalah orang yang gampang percaya. Dan untuk mencegah kejadian serupa, T-Bag akan mengurusnya. Kusut yang sedang berjalan dikejutkan dengan lewatnya mobil polisi. Alhasil, dia pun masuk ke salah satu rumah warga di sana. Masuk ke dalam rumah itu, Kusut disambut oleh seorang wanita tunanetra yang menyangka dia adalah anaknya, yaitu Billy. Terpaksa, Kusut mengiyakan hal tersebut. Di sini, Janet tebar pesona di depan T-Bag, ngasih kode untuk, ya kalian tahulah. Terlihat juga muka si T-Bag yang sangat totalitas. Yeah. Just 2 fingers. Tim pun mengulang kembali kisah mereka saat menggali ruangan penjaga. Sucre yang sudah galau tingkat provinsi, dia tidak mau membicarakan Mary Cruz. Dan David izin untuk mengambil air atau sesuatu di luar. Michael memberitahu Sucre jika suatu saat dia mendapat masalah, masuklah ke situs europegoldfinch.net. Hanya situs itu yang dapat digunakan untuk komunikasi mereka saat ini. Tak lama, Lincoln mendapat sesuatu di dalam lubang, yang dimana itu adalah pondasi silo yang Michael cari. Masalahnya, David lupa mengisi bensin mobil yang akan mereka gunakan. Michael tidak mau tahu David harus segera mengisi bensinnya. Kecurigaan Michael membuatnya lega karena T-Bag menangani Janet dengan baik. Di sini, Kusut sangat beruntung karena beres ibak, dia langsung dibuatkan roti kesukaan anaknya. Saat melihat sebuah lukisan, Kusut sepertinya terpikirkan dengan lokasi keberadaan uang Charles. Akan tetapi, ketika si ibu memegang tangannya, dia mulai curiga kalau itu bukanlah Billy anaknya. Ketika Kusut pergi sebentar, ibu itu menelepon polisi. Tak lama, Kusut pun kembali dengan membawa sebuah pisau. Mahon ternyata sudah berada di depan toko perkebunan. Lalu setelah itu, dia melihat ke arah dalam dan dia pun melihat ada tongkat bisbol dan bercak darah di lantai. Mahon memutuskan untuk memecahkan kacanya dan masuk ke dalam. Dia pun menemukan 2 orang sahabat yang disekap di dalamnya. Setelah membuka penutup mulutnya, dia berkata, They're here. Those escaped convicts. They're here in town. Terlihat si ibu yang sudah terkapar di kursinya. 2 orang polisi secara diam-diam mengendap masuk agar penyusup tidak kabur. Ternyata yang dilakukan si Kusut dengan pisaunya adalah untuk mengambil lukisan tersebut. T-Bag masih beradu mekanik dengan Janet. Bahkan saat ini ultinya hampir keluar. Gave a goosebumps every time. Janet di sini merasakan kalau dirinya butuh buff. Namun T-Bag kecewa karena bukan dirinya yang Janet mau, tapi sepertinya Lincoln. Melihat pisau di meja, akankah jiwa psikoplok T-Bag akan bangkit?
Atau dia masih mempertimbangkan itu karena kepentingan tim? Di supermarket, Sarah yang sedang berbelanja, dia ditelepon oleh ayahnya agar berhati-hati dengan Lance karena dia telah berbohong tentang jati dirinya. Dan tiba-tiba, Kellerman sudah berada di belakangnya. David baru tiba di pom bensin terdekat, namun pom yang akan mengisi bensinnya rusak. David yang sedang buru-buru tidak ada waktu untuk menunggu diperbaiki. Namun, penjaga pom bersikeras agar David menunggunya. Tak lama, David baru sadar bahwa dirinya adalah buronan satu negara dan benar saja, foto dia dan semua buronan sudah terpampang jelas di sana. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Hingga akhirnya, Mahon dapat menangkap kembali si David. Mahon pun bertanya, di mana para buronan yang lain? Apakah David yang sudah terlalu banyak dimanfaatkan oleh Michael akan membocorkan posisinya? Miles merasa walaupun T-Bag hanya menggunakan satu tangan, seharusnya dia ikut menggali. Untuk itu, Michael pun menyusulnya. Michael hariwang karena dia melihat serpihan kaca di sana. Saat memasuki kamar, ternyata Janet ditemukan masih dalam keadaan sehat bugar ternodai. Namun masalah muncul, Janet menyuruh mereka untuk selesai sekarang juga. Ditambah lagi dengan adanya polisi yang datang ke rumah Janet. Maka inilah saatnya jiwa psikoplok T-Bag keluar. Lalu, apakah mereka semua akan tertangkap di sini? Dan terkait dengan datangnya polisi, apakah itu ulah David? Film berlanjut ke episode Adios amigos, huh? Di awal film, T-Bag yang masih menyekap Janet semakin menjadi. Karena Janet tidak mau diam. Di waktu yang sama, seorang polwan mulai memasuki rumahnya. Ternyata polwan itu adalah anak Janet. Mom? Just go easy. Oh, nothing. She ain't the one. Don't move! Hingga akhirnya Lincoln dapat mengamankan polwan tersebut. Di dalam penjara, Lyle berkata pada Mahon kalau unit mereka tidak cukup untuk menggeledah satu persatu rumah di sana. Mahon menegaskan dia tidak membutuhkan unitnya karena David akan membawanya ke sana. Di supermarket, Sarah lebih waspada setelah mengetahui kalau Lance bohong akan jati dirinya. Dia pun langsung meninggalkan Kellerman. I'm good. Yeah, I just gotta go. Sir. Tim merasa ini tidak sesuai dengan rencana. We leave, it ain't gonna change any of that. Maka dari itu, Michael meminta maaf kepada mereka berdua karena seharusnya ini tidak terjadi. Lalu, Michael berencana akan pergi 1-2 jam lagi tanpa ada yang terluka. Tim pun melanjutkan penggalian, kecuali Sucre yang disuruh mengawasi mereka. Kellerman kembali menelepon Kim. Kim berkata Sarah sudah mengetahui penyamaran Kellerman karena dia sudah menyadap pembicaraan Sarah dengan ayahnya. Oleh karena itu, sekarang Kellerman ditugaskan untuk fokus dengan LJ. Sarah mendatangi kantor gubernur, namun ayahnya tidak berada di sana. Sarah pun langsung mengobrol dengan Bruce. Dari mulut Bruce terungkap jika ayahnya dibatalkan menjadi calon wakil presiden. Ada kejanggalan di sini, karena seperti yang kita tahu, Frank sudah mendapat banyak suara dan dia juga kompeten dalam bidangnya. Pembatalan seorang calon yang sudah punya suara baru kali ini dilakukan. Ketika tim melanjutkan penggaliannya, tiba-tiba televisi memberitakan tentang antisipasi sistem penjara yang lain agar tidak adanya tahanan yang kabur seperti Fox River. Di samping itu, Lincoln teringat dengan David yang belum datang hingga detik ini. Lyle yang baru keluar ruangan, dia berkata tidak mampu memancing David agar buka mulut. Kali ini saatnya menggunakan cara Mahon. Mahon di sini menceritakan rahasianya tentang Oscar Shelles. What if I told you something? Oscar Shelles. Dia mengejarnya beberapa tahun lalu, dan Oscar selalu lolos darinya. Masalahnya, Oscar membunuh orang di sepanjang pelariannya. Karena banyaknya korban yang berjatuhan, Mahon merasa itu juga kesalahannya. Sampai sekarang, Mahon tidak pernah menangkapnya.
Dan karena itu, Mahon stres dan obat inilah yang bisa membuatnya tetap fokus. Setelah menceritakan rahasianya, David diminta agar melakukan hal yang sama namun terkait dengan Michael. Awalnya, David tetap menolak memberitahunya. I ain't gonna tell you nothing. Hingga Mahon memberikan foto korban T-Bag dan jika David tetap bungkam, maka T-Bag akan kembali membunuh orang lain. Mahon menambahkan, pengakuan mungkin bukan hal buruk. Lalu dengan usaha Mahon ini, akankah David buka mulut? Scene berpindah ke penjara Kingman, Arizona. LJ diberitahu kalau ada kunjungan dari pengacaranya. I doubt he would come to Arizona without calling me. Let's go. Dan Kellerman yang sedang memantau Sarah ditelepon seseorang yang mengatakan dirinya bersama LJ di Arizona. Anggap saja LJ sudah tewas. Nah, inilah dia orangnya yang mengaku sebagai wakil jaksa dan memberikan surat pembebasan LJ. I'm an ADA here in Mojave County. Your release papers. Sarah yang baru tiba di rumah dinas ayahnya, dia sangat terkejut karena ayahnya ditemukan sudah tergantung. Lalu dari jaket ayahnya terjatuh sebuah kunci. Namun tak lama setelah itu, ayahnya pun tewas. Kembali ke rumah Janet. Kepada Sucre, polwan itu mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dan membutuhkan obat untuk mencegahnya keguguran. Sucre pun langsung mengambilkan dan memberi obatnya. Di satu sisi, T-Bag kembali bersitegang dengan Miles. I'm not joking with you, Trailer. Dan Lincoln menganggap ada yang tidak beres dengan David karena sudah 1,5 jam belum kembali. Televisi kali ini memberitakan tentang LJ yang dibebaskan akibat bukti darah yang tiba-tiba menghilang. Semua tuntutan pun dicabut, dan LJ akan dibebaskan dari penjara di Arizona besok pagi. Tentu saja, Lincoln yang mendengar itu langsung bergegas akan menyelamatkan anaknya. Namun Michael mencegah Lincoln, karena sejauh ini rencana mereka berhasil. Hingga akhirnya, Lincoln memutuskan untuk berpisah dengan Michael demi menyelamatkan LJ. David terlihat sangat gelisah karena dihadapkan pada posisi sulit. Kembali mengkhianati Michael atau mempertahankan kepercayaan tim. Di kantor FBI, Wheeler mempertanyakan kusut yang hanya mengambil lukisan daerah Belanda senilai $10 dibandingkan dengan perhiasan yang ada di sana. Lalu, terlihat kusut yang sedang mencuri beberapa peralatan outdoor. Tak lama, pemilik toko yang cedera kakinya datang, ditambah anjing yang ada di hadapannya. Dan karena itu, kusut memanfaatkan kelemahan sang pemilik untuk kabur. Hey! Tiba saatnya, Lincoln dan Michael harus berpisah. Namun, Bolshoi Boze akan menjadi tempat peluang terakhir mereka untuk benar-benar menghilang selamanya. It's our last shot. Sebelum pergi, Michael mengatakan kalau mereka akan menangkap Lincoln dengan cara apapun. Dan untuk LJ, Michael mengatakan ada papan luncur dengan namanya. Kata terakhir mereka yaitu Bolshoi Boze 3 hari. Dan apa yang dimaksud dengan Bolshoi Boze, kita akan mengetahuinya nanti. Sarah didatangi oleh seseorang yang mengatakan kalau tim forensik tidak menemukan tanda-tanda adanya aksi pembunuhan di jasad ayahnya. My father's not a suicidal man. Sarah sekarang tidak mempunyai siapa-siapa lagi karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Saat akan pergi, Sarah menemukan sebuah kunci yang terjatuh dari jaket ayahnya. Kembali ke David, sepertinya dia membuat kesepakatan menukar informasinya dengan satu minuman kaleng. David mengatakan pada Mahon, kalau di rumah itu ada seorang wanita yang dimana jika Mahon muncul maka mereka akan menjadikannya sandera. Maka satu-satunya cara yaitu memunculkan David di sana. Take it to them. Kembali ke kusut yang berhasil lolos dengan membawa hasil curiannya. Dia pun melihat di halaman rumah warga ada kapal sekaligus perlengkapan untuk berlayar. Sebetulnya mau kemana sih dan mau ngapain ini orang? Di samping itu, anak Janet mengetahui kalau Sucre melakukan pelarian karena untuk mengejar wanita yang mengandung anaknya. Selang berapa lama, Sucre mendengar ada laporan kalau David dipindahkan menjadi tahanan FBI. Sedangkan di garasi, Miles dan T-Bag kembali bersitegang. Lalu, datanglah Sucre yang memberitahu jika David ditahan oleh FBI. Sebelum mereka pergi, tak diduga Miles menemukan tumpukan uangnya. Dalam perjalanan, Mahon memasang penyadap di tubuh David. Dan di tepi danau, kusut berbicara dengan anjing yang mengejarnya kalau dia akan pergi ke Belanda karena terbuai dengan lukisan yang dia curi. Aduh, ini baru plot twist yang mengecoh saya, anjir.
Kembali ke tim, saat membereskan uangnya, T-Bag berkata kalau dia akan pergi ke Thailand karena di sana banyak lelaki yang berpakaian seperti wanita. Namun ketika uang itu diangkat, keranjangnya tidak kuat menahan beban uang 5 juta dolar. Tak lama kemudian, Tim mendengar sesuatu, dan David sedang berjalan menuju rumah sambil diawasi oleh Mahon. Apakah David benar-benar akan kembali mengkhianati Michael? I need to know if I can trust you. Remember, now walk. Ternyata tidak, karena ini adalah rumah Debrajen. Di sini, David mengakui semua perbuatannya itu salah, dan tindakan David ini membuktikan bahwa dirinya benar-benar serius sekarang. Mahon di sini benar-benar dibuat gendok oleh David. Ternyata yang didengar oleh Tim adalah suara mobil seseorang yang ingin bertemu dengan Janet. Namun, Michael berhasil mengatasinya. Mahon yang membawa David berhenti di suatu tempat dengan alasan meregangkan otot kakinya. Dan Lincoln masih dalam perjalanan menuju penjara Kingman. Terungkap di sini, ternyata Kellerman yang membebaskan LJ tujuannya untuk memancing ayahnya keluar. Dan rupanya kematian Gubernur Tankerdy adalah perbuatan Kim. Karena menurut Kim, akibat dia telah mengetahui jati diri seorang Kellerman, maka itu beresiko mengancam posisi Caroline sebagai presiden. Namun yang menjadi masalah bukan hanya gubernur saja, melainkan Sarah Tankerdy yang sebagai anaknya. Sarah yang sedang berduka, dia sudah tidak mempedulikan lagi surat yang berisi origami bangau dari Michael. Lalu dia melihat ada obat morfin yang tergeletak di atas meja. Di sini dia menyadari sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Kembali ke anak Janet yang menyarankan Sucre untuk menyerahkan diri dan dia akan membantu Sucre meringankan hukumannya. Sucre kehabisan kesabaran karena polwan itu terus berbicara. You can still do the right thing, Fernando. Saat Tim sudah siap untuk pergi, tiba-tiba Right here. kembali ke Mahon dan David. Di sini, Mahon berkata kalau dia berbohong tentang pengakuan Oscar Schultz. Mengingat pengakuan Mahon saat itu adalah belum bisa menangkap Oscar Schultz sampai saat ini. Berarti jika dia bohong, maka Mahon sebetulnya sudah menangkap Oscar. Dan ternyata benar, Mahon berkata kalau dia menembak Oscar tepat di lehernya. Dan dia pun melakukan hal yang sama kepada David. Sebelum pergi, Mahon menyimpan pistolnya di tangan David. Lalu dia kembali meminum obat penenangnya. Yang menjadi pertanyaan, jika Mahon telah membunuh Oscar, mengapa rekan kerjanya tidak mengetahui hal tersebut? Dan mengapa Mahon mengubur informasi ini seorang diri? Film berlanjut ke episode 8. Di episode kali ini, terlihat Sucre yang menodongkan pistolnya untuk menguasai semua uang tersebut. Don't do this, buddy. Apakah semudah itu Sucre melupakan semua perjuangannya dengan Michael? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Michael dan Miles masuk ke dalam dan memberikan pisau kepada Janet agar bisa melepaskan dirinya. Saat Michael dan Miles kembali, ternyata T-Bag sudah tidak berada di sana. Miles juga memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Sebelum pergi, Michael kembali ke dalam dan mengambil walkie-talkie polwan itu. Dan Sarah kali ini didatangi oleh orang yang ternyata pembunuh Veronica di kediaman Steedman saat itu. Sarah menyadari kalau ayahnya tewas akibat suntikan morfin dosis tinggi. Kemudian, Sarah mencoba melawan dengan melukai dirinya sendiri agar tidak diberitakan bunuh diri seperti ayahnya. Namun, pria ini menekannya sambil menodongkan pistol. Dalam kondisi terdesak, beruntung Sarah bisa melakukan ini. Sarah pun akhirnya bisa lolos. Berpindah ke Michael yang berlari ke arah hutan. Namun ternyata dia bertemu kembali dengan Sucre. Adios amigos, huh? Kabar baiknya, Sucre berakting sangat bagus dan bisa menggondol tasnya. Dan kabar buruknya, ternyata isi tas tersebut bukanlah uang, melainkan buku yang sebelumnya dibereskan oleh T-Bag. Benar saja, T-Bag sudah kabur dengan membawa uangnya. Terungkap di sini, ternyata T-Bag sudah menukarkan tas itu. Bahkan dia bisa membeli mobilnya dari warga sekitar.
Beralih ke LJ yang dijemput seseorang dan memberikan daftar pekerjaan untuk mantan narapidana. Dari kejauhan, Lincoln sudah mengawasinya. Setelah LJ pergi, orang itu menelepon Kellerman dan diperintahkan agar mengikuti LJ. Michael sangat kesal karena menyadari uangnya dibawa T-Bag. Ternyata Michael sudah mengantongi $5.000 untuk pelarian mereka berdua. Dari walkie-talkie itu, Michael mengetahui jika polisi memberlakukan siaga penuh dan menyebarkan seluruh unit untuk mengejar semua buronan. Oleh karena itu, mereka harus mencari jalan lain untuk kabur. Di kantor FBI, Mahon didatangi oleh seseorang yang bernama Richard. Dan ternyata Mahon ditarik wewenangnya oleh Propam di tengah pengejaran buronan. Richard juga sudah mengetahui kalau Oscar Shelles kabur, bukan tewas. Bellick dan Gary dengan uang seadanya datang ke sebuah bar dan memesan 2 gelas air putih. Namun, tujuan dia sebenarnya meminjam ponsel. Bellick langsung menelepon ibunya, dia meminta dijemput pada awalnya. Secara kebetulan, televisi memberitakan para buronan yang menggali di rumah Janet. Maka dari itu, Bellick hanya meminta dikirimkan uang saja. Di pertengahan jalan, Sarah menelepon Bruce dan meminta bantuan kepadanya. Di sini, Sarah menjelaskan kalau ayahnya tidak bunuh diri. Sarah juga menyadari kalau ayahnya tewas karena menemukan sesuatu terkait kasus Lincoln. Salahnya di sini, Sarah memberitahu lokasi dirinya kepada Bruce. Kembali ke Lincoln yang membeli stik golep dan kotak pendingin. Di sisi lain, Michael mengajak Sucre untuk menyeberangi sungai karena tidak ada jalan lain untuk mereka berdua. Ketika Sucre berjalan di atas pohon yang tumbang, tiba-tiba karena kejadian itu, kaki Sucre terjebak di antara celah-celah pohon yang membuatnya tidak bisa bergerak. Sorry, buddy. Get stuck. Sarah yang sedang membersihkan lukanya melihat ada wanita yang berjalan menuju telepon umum. Tak lama kemudian, Sarah mencoba membantu wanita itu yang bernama Kelly, namun Kelly tidak terselamatkan. Dan Michael berusaha melepaskan Sucre, namun usahanya itu sia-sia. Tak lama, Michael mendengar suara bendungan yang membuka pintu airnya. Itu artinya air akan naik dan mengembangkan pohon itu. Masalahnya, itu butuh waktu. Sedangkan, polisi yang membawa anjing pelacak sudah mendekati lokasi mereka. Richard mempertanyakan kinerja Mahon yang sudah membunuh 2 buronan, yaitu John dan David. Terlebih dari itu, Richard mempertanyakan bagaimana mungkin David yang dalam keadaan diborgol bisa merebut pistolnya. Dengan kata lain, seolah-olah David mengancam keselamatan Mahon. Padahal faktanya, David dipaksa mengetahui rahasia yang selama ini dia tutupi mengenai Oscar Shelles. Di malam harinya, Sarah berada di suatu tempat sambil mengeluarkan origami bangau yang terselip pesan dari Michael. Kellerman memberitahu Kim perihal origami bangau yang diterima Sarah. Terlebih dari itu, Kellerman menganggap Kim gagal karena target yang dia bunuh adalah warga sipil. Lalu Kellerman secara tidak langsung menyindir kalau korban sudah terlalu banyak. Bahkan, Kim diajari cara menjebak target yang dimana LJ akan membawanya kepada Lincoln, dan Sarah akan membawanya kepada Michael. Lalu Kim bertanya, bagaimana Kellerman dapat menemukan Michael hanya dengan mengandalkan origami bangau yang berisi nomor telepon tidak aktif. Kellerman menjawab, mungkin itu bukan nomor telepon. Lalu, anak buah Kellerman melapor bahwa LJ sudah bergerak namun Lincoln belum terlihat. Anak buahnya mengira Lincoln tidak tahu kalau anaknya bebas. Tapi, Kellerman mendapat informasi kalau Lincoln saat di Utah berpisah dengan grup. Tentu saja karena Lincoln tahu anaknya bebas. Tak lama kemudian, LJ tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang memalaknya. Bahkan, mereka pun terlibat baku hantam. Lincoln yang melihat hal itu, dia langsung bergerak. Kembali ke Michael dan Sucre. Terlihat sekarang air sudah mulai naik. Namun dari kejauhan, Michael mendengar suara anjing pelacak. Dan ternyata polisi sudah menemukan arah pelarian mereka dan meminta unit tambahan untuk memasuki hutan. Kabar buruknya, walaupun air sudah naik, tapi pohonnya masih tetap tidak bergerak. Sucre di sini menyuruh Michael untuk pergi meninggalkannya. Namun, bagaimanapun Michael akan tetap berada di sana. Michael bertanya berapa lama Sucre dapat menahan nafas. Nah, karena pertanyaan itu berarti Michael akan melakukan sesuatu untuk melepaskan Sucre. Sarah yang masih berada di tempat itu, dia mendapat telepon dari Bruce. Bruce mengetahui kalau lokasi yang Sarah berikan sudah menjadi TKP. Dan bisa saja target mereka sebenarnya adalah Sarah.
Sarah menduga jika Bruce terlibat dengan mereka karena Sarah telah memberitahu lokasinya kepada dia. Setelah itu, Sarah menyadari kalau kode angka itu bukan nomor telepon, melainkan huruf yang akan membentuk sebuah jawaban. Di rumah sakit, anak buah Kellerman mendengar anak remaja yang baku hantam dengan LJ berkata, dia dibayar seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Itu artinya, Lincoln sengaja membuat LJ agar masuk ke rumah sakit. Akhirnya, mereka berdua pun bertemu dan langsung tancap gas. Sementara itu, Bellick dan Gary mendatangi Janet untuk mempertanyakan apa yang didapat saat mereka menggali. Menurut keterangan Janet, setelah semuanya pergi, T-Bag kembali lagi dan memberinya selembar uang. Di sini, Bellick mendapat titik terang kalau T-Bag lah yang membawa uangnya. Kembali ke Kellerman yang mulai memecahkan kode angka dengan bantuan programmer andalannya. Dan Sarah secara manual memecahkan kode tersebut. Michael menopang kepala Sucre agar tidak tenggelam. Dia juga menemukan ide ketika melihat motor dan tali. Sucre disuruh menahan nafas sementara Michael akan merancang rencananya. Setelah selesai, Michael kembali menopang kepala Sucre. Namun, polisi sudah semakin mendekat. Michael pun menyuruh Sucre agar menyelam sambil mengeluarkan tangannya. Dan Michael melakukan ini. Michael panik karena Sucre tidak terlihat. Namun, Kellerman diberitahu oleh programmernya kalau itu bukan sama sekali nomor. Yang penting adalah huruf yang mewakili nomor tersebut. Biar gampang kita kasih contoh HP Cinit-Nit yang setiap nomornya terdapat 3-4 huruf. 3 dots. Bagi Kellerman kode itu masih samar. Namun bagi Sarah cukup mudah, karena di origami bangau pertama, Michael sudah memberikan clue titik yang mengarah langsung pada hurufnya. Dari ribuan huruf, Kellerman menemukan satu kata, yaitu pertemuan. Namun, di mana? Beralih ke Michael dan Sucre yang sudah berada di showroom mobil. Di sini, Michael membeli salah satu mobil, dan Sucre sedang menelepon rekannya. Tujuan awalnya ingin meminta maaf karena motor miliknya lenyap. Namun, dia keburu menerima kabar baik kalau Mary Cruz menolak dipinang oleh Hector. Sucre dengan muka full senyum memberitahu Michael soal Mary Cruz. Sebelum pergi, Sucre meminta maaf tidak bisa menemaninya sampai Panama. Michael tidak masalah dengan hal itu. Dia juga memberikan secari kertas jikalau Sucre mendapat masalah dalam perjalanannya. Bahkan, Michael membelikan mobil untuk Sucre. Dalam perjalanan, T-Bag melihat alamat yang akan dia tuju. Alamat itu rupanya tempat tinggal Susan yang menjebloskan T-Bag ke dalam penjara. Pada saat itu, T-Bag berjanji saat keluar penjara, orang yang pertama dia cari adalah Susan. Akhirnya, Lincoln dan LJ bisa bersama kembali. Dan ternyata, Lincoln menggunakan kotak esnya untuk luka LJ. Kembali ke Sarah, dia sudah mendapatkan kesimpulan dari teka-tekinya, yaitu pertemuan, matahari terbenam, dan panas. Namun, Sarah merasa ada yang kurang dari kata-kata itu. Nah, dia ternyata melupakan satu origami bangau yang dia buang karena terlarut dalam kesedihan saat itu. Kellerman cerdas. Dia kembali mendatangi apartemen Sarah dan menemukan satu origami lagi untuk melengkapi teka-tekinya. Richard mengungkapkan fakta bahwa Mahon adalah anak yang terlahir dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Lebih parahnya lagi, ayah Mahon selama 4 tahun sering melakukan kekerasan pada dirinya. Hingga pada akhirnya, Mahon memutuskan untuk masuk militer. Merasa curiga, Richard kembali melontarkan pertanyaan bagaimana bisa seorang tentara yang mempunyai sedikit bintang bisa masuk FBI, bahkan bisa menjadi orang yang memimpin pengejaran buronan terbesar di negaranya. Tak lama kemudian, perbincangan mereka terhenti karena ada telepon masuk untuk Richard. Sepertinya orang yang menelepon ada hubungannya dengan Mahon, karena Richard langsung pergi begitu saja. Benar saja, kecurigaan Richard terungkap di sini, karena Mahon masih satu circle dengan Kellerman. Kellerman memberikan origami bangau itu kepada Mahon agar dia dapat menemukan titik lokasi pertemuannya dengan Sarah.
Rupanya, Mahon dibayar oleh mereka agar menyatukan tujuan dalam menangkap Lincoln dan Michael. Gila sih, semakin seru dan semakin banyak pertanyaan yang bertumpuk di otak saya. No, I understand the reasoning behind Burroughs and Schofield. Namun, agar terjawab semua, film berlanjut ke episode